Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah jam 11 lewat 5 menit tapi aku belum bisa tidur. Jadi lebih baik aku kasih kalian dongeng sebelum tidur, tapi sayangnya ini adalah kisah nyata. Namanya anak ini usianya baru 12 tahun. Mau denger gak cerita Iqbal Masih? Iqbal Masih ini adalah anak yang hidup di Pakistan. Tepatnya di Lahore kalau nggak salah. Ya pokoknya dari daerah situ deh. Kenapa aku pengen share tentang cerita Iqbal Masih? Jadi ini adalah kasus internasional guys. Ya, bener-bener yang mengguncang dunia gitu dan membawa efek sih. Jadi waktu waktu Iqbal masih kecil, orang tuanya tuh punya hutang guys. Nah, ceritanya untuk membayar hutang ini, maka tanda kutip dijuallah Iqbal ini ke perusahaan karpet. Kan Pakistan, India itu kan terkenal dengan karpetnya yang bagus ya, harganya lebih miring lah gitu. Kenapa? Ternyata mereka itu menggunakan tenaga anak-anak yang jadi buruh penganyam-penganyam si karpetnya itu anak-anak guys. Bayangin, Iqbal waktu diserahkan ke perusahaan ini sebagai budak, tanda kutip ya, budak budak anak kecil, pekerja anak kecil, itu baru usia 4 tahun guys. Dia tidak sekolah, dia sering dibuat kelaparan gitu ya, sering disiksa juga gitu. Kalau nggak, bayangin guys, anak usia 4 tahun guys, lagi lucu-lucunya kayak Bara tuh lagi sekolah, lagi senang-senangnya nge-YouTube. Nah, anak sekecil Bara tuh udah dikirim lah untuk membayar utang si keluarga ini. Tapi setelah Iqbal dijual ya, tanda kutip, ke perusahaan karpet ini, utang keluarganya tuh nggak juga mengecil gitu loh, nggak berkurang banyak juga. Jadi ini semacam kayak apa, sistem sistem apa ya, pemerasan keuangan juga dari mungkin rentenirnya gitu ya, sistemnya nggak ngerti lah. Saya nggak tahu, aku tuh nggak tahu pasti apakah keluarga Iqbal ini berutangnya ke perusahaan karpet atau ke orang lain. Tapi yang pasti Iqbal ini dari umur 4 tahun udah dimasukin tuh kerja lah jadi buruh di karpet ya. Nah, di usia berapa ya, dia kok nggak salah, dia di usia 7 tahun dia berhasil kabur dia dari tempat dia bekerja itu karena nggak tahan ya dengan siksaannya. Dan itu banyak, bukan Iqbal aja, banyak banget anak kecil lain, jumlahnya hampir ribuan guys. Mencengangkan ini guys, jumlah anak kecil yang dipekerjakan di perusahaan karpet atau di industri karpet di Pakistan itu mencapai lebih dari 3.000 orang ya. Bayangin guys, 3.000 anak-anak kecil sudah jadi pegawai, jadi bikin karpet, dan upahnya sangat kecil, jam kerjanya sangat panjang, makan nggak cukup, segala macam. Kasihan banget nggak coba? Jadi buat kalian-kalian yang masih tinggal sama orang tua, makan 3 kali sehari, baju bagus, sekolah oke, banyak-banyak bersyukur ya dek ya, gitu loh. Nah, apa yang terjadi? Iqbal 2 kali kabur. Kalau nggak salah ini ceritanya tuh, kisah nyatanya tuh dia 2 kali kabur. Umur 7 tahun sama umur berapa gitu. Coba dicek aja sendiri ya sama kalian, umur berapa aku lupa. Pokoknya dia tuh berhasil 2 kali kabur dari itu. Tapi ketika dia kabur itu, dia ditangkep lagi guys gitu loh. Ditangkep lagi. Jadi kayak semacam perbudakan di zaman modern lah ini tuh. Abis kabur, ketahuan, ditangkap lagi, masukin lagi ke industri karpet itu, kerja paksa lagi di situ gitu. Iqbal nggak pernah ya ngerasain gajinya gitu loh. Jadi bener-bener dia ini dijual aja sama keluarganya gitu loh. Tapi membayar utangnya nggak bisa habis juga, kan sedih ya gitu loh. Denger ini tuh nyesek banget sih cerita ini gitu loh. Nah, akhirnya guys, kalau nggak salah di usia 10 tahun dia berhasil keluar. Dia berhasil keluar itu ditolong oleh organisasi yang memfokuskan diri untuk membantu menyelamatkan pekerja anak gitu loh di Pakistan. Nama apa ya, nama NGO-nya tuh aku lupa ya panjangannya apa. Pokoknya untuk bantu anak-anak yang disebutnya kena bonded labor. Jadi pekerjaan yang terikat. Ini namanya apa ya? Kayak kerja rodi sih gitu, kayak kerja paksa gitu. Tapi terikat. Nah, kebayang nggak? Ih, kesian banget kan.
Nah, akhirnya di usia 10 tahun Iqbal bisa keluar dari siklus setan ini bersama dengan kurang lebih 3.000 anak yang lain. Jadi dia bisa ngebebasin teman-temannya yang lain juga, dibantu oleh organisasi ini. Kemudian Iqbal tuh sering dipanggil menjadi pembicara, menceritakan pengalaman dia gitu loh. Dan usia dia tuh masih kecil ya, dia sudah jadi pembicara di PBB gitu ya, udah di forum-forum internasional dia dipanggil ya, karena cerita dia kan ngeri banget gitu ya, udah disiksa, kerja habis-habisan, upah nggak ngerasain gitu. Makanya guys, kalau kalian beli karpet, terutama yang dari Pakistan, kalian harus lihat labelnya, apakah labelnya itu bebas dari penyiksaan pekerja anak ini atau enggak ya. Kalau nggak ada label itu jangan dibeli gitu loh, karena bahaya banget ya, berarti kalian ikut serta dalam pelestarian penyiksaan pekerja anak di sana. Nah, setelah dia mengkampanyekan tentang bonded labor ini atau pekerjaan terikat ini, dia tuh jadi ngetop gitu kan, jadi sampai ya pokoknya seperti kayak Malala Yousaf gitu kan, yang di Pakistan juga. Kalau nggak salah di Pakistan juga si Malala itu kan Malala jadi duta pendidikan kan di PBB-nya, jadi dapat, kalau nggak salah dapat Nobel Prize juga deh dia. Nah, cuman yang kasihan Iqbal ini gitu guys. Jadi kalian bayangin anak usia 12 tahun kan, belum lulus SD ya, udah ditempa dengan kejamnya kehidupan seperti itu. Bisa bayangin kan penyiksaan yang dia hadapin selama bertahun-tahun sejak dia usia 4 tahun. Anak masih kecil harusnya lagi happy-happynya gitu ya. Itu enggak guys, udah tersiksa seperti itu. Nah, dengan ceritanya Iqbal ini akhirnya terbongkar lah ya aibnya industri karpet di Pakistan itu. Dan dia akhirnya, nah ini yang zongnya bener-bener sampai gitu bacanya itu. Kalian tahu nggak apa yang terjadi? Iqbal itu lagi naik sepeda sama temen-temennya di kampungnya, naik sepeda, ya namanya juga anak-anak ya gitu loh. Tahu nggak apa coba? Apa yang terjadi? Iqbal dibunuh guys, dibunuh dia. Jadi didor gitulah, gitu ceritanya ya, oleh siapa lagi, oleh pihak-pihak yang tidak senang dengan aksinya Iqbal gitu. Akhirnya meninggallah Iqbal masih di usia 12 tahun. Jadi punya anak, jaga baik-baik anaknya. Buat orang tua, kalau kamu yang punya utang, kenapa anakmu yang mesti menderita menanggungnya gitu. Jadi orang tua ya lebih punya kemampuan untuk bekerja kan, jangan menggadaikan anakmu lah. Penggadaian anak ini bisa juga dalam bentuk misalnya anak perempuan disuruh nikah sama orang yang ngutangin. Itu juga sebuah bentuk kejahatan ya guys. Jangan sampai itu terjadi gitu ya. Kalau punya utang ya bayarlah utangnya gitu loh. Kalau bisa sih jangan berutang gitu loh. Tapi kalau sudah berutang terus kamu menyusahkan anak juga, itu errornya jadi double ya nggak? Kasian deh anakmu gitu loh. Jadi balik lagi ya, intinya tuh pada ketidaksiapan orang tua menjadi orang tua gitu ya. Siklus kemiskinan ini harus di stop. Aku sudah buat video tuh tentang bagaimana mengatur atau merencanakan keluarga berdasarkan perencanaan keuangan dan perencanaan anak. Itu ada di video aku, di VT aku, coba deh dicek. Nah itu cara-cara itu sudah aku jelaskan, itu berdasarkan ilmu ekonomi yang aku pelajarin juga. Jadi begitulah ahli-ahli ekonomi menata keuangan dan jumlah anak di sebuah keluarga supaya siklus kemiskinannya tidak berlanjut terus. Kan nggak mau kan miskin terus, udah gitu anaknya miskin lagi, udah gitu cucunya miskin lagi. Jangan terus aja semua keluarganya jadi keluarga miskin semua gitu loh. Nah jangan sampai kayak gitu, berarti ada sesuatu yang salah kan, yang harus kita rubah kan. Ya perubahan itu baik kok gitu, jangan dihindari. Kalau memang harus berubah ya berubahlah, berubah untuk kebaikan, berubah untuk menjadi lebih baik lagi. Kita doain Iqbal Al-Fatihah ya guys, kasihan tuh. Bagi aku dia adalah seorang pahlawan, walaupun dia masih kecil tapi di mataku dia seorang pahlawan yang pemberani. Hebat Iqbal.